Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Sebagai Dewan Pakar akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah termaktub di dalam SK yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Jenderal tadi. Apakah saudara bersedia? Dewan Pakar Pusat Gerakan Rakyat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mengesahkan Dewan Pakar Pusat Gerakan Rakyat periode 2024-2029 dengan susunan pengurus dan personalia sebagaimana terlampir. Kedua, mengamanatkan kepada personalia Dewan Pakar Pusat Gerakan Rakyat untuk A. Memperjuangkan platform perjuangan gerakan rakyat untuk bisa terrealisasi dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. B. Memberikan pandangan dan pendapat akademis kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam hal program-program, kajian strategis, isu-isu pembangunan nasional yang sesuai dengan garis perjuangan perkumpulan. C. Taat, patuh, dan disiplin pada aturan yang tercantum di anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan rakyat. D. Menjaga integritas dan nama baik perkumpulan gerakan rakyat. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat. Keempat, keputusan ini dapat diperbaiki atau dilakukan perubahan jika di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2029. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juni 2025, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Syahrin Hamid Ketua Umum, Muhammad Ridwan Sekretaris Jenderal. Lampiran nomor A garis miring 161 garis miring keputusan garis miring DPP Gerakan Rakyat garis miring KU strip SJ garis miring Romawi 6 strip 2025 perihal surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pakar Pusat Gerakan Rakyat periode 2024-2029. Dewan Pakar Pusat Gerakan Rakyat periode tahun 2024-2029. Ketua Sulfikar Amir PhD. Sekretaris Fadil Muhammad Perdana Kusuma SOS MSOS. Anggota Adriwanto SOS SWIL MSc PhD. SOS Profesor Novi Azman ST MT PhD. Asal Profesor Dr. Teddy Y. Ramadin MT. Dr. Ahmad Al-Aflaha SEMM. Dr. Aries Tirani Saleh Heru Cakra. Dr. Bram B. Baan SH MH MPH. Dr. Brian Alafwan ST MBD. Dr. Diploma E Bona P. Fitri Kananda. Dr. Faransah Agung Jaya SE MSF. Dr. Jamal Abdul Nasir SH MKM. Dr. Insinyur Nandang Sutisna ST MT MBA MMSI. Dr. Jabal Arfah SOS MSI. Dr. Karsam SE MAK
AK, CA, CMSA, CBMA, CBA, SCPA, CFI. Dr. Miswar Saputra, SPDI, MPD. Dr. Muhammad Ihsan Haris, SPD, MP. Dr. Muhammad Basalamah, SE, MM. Dr. Muhammad Rizal Pahlevi, SSI, MP. Dr. Nawiruddin, Dr. Sobirin Malian, SH, MHU. Dr. Surya Chandra, SH, LLM. Dr. Tri Ubayanto, SH, MSI. Galang Garaldi, SIP, MIP. Hasriza, SPSI, MSI, CRGP. Iben Rifa, STMM. Muhammad Fazri Ramadhani, STMT. Riza Muhida, ST Magister Engineering, PhD. Zamal Nasution, PhD. Profesor Dr. Haji Rusli Galib, SMPK. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juni 2025, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sahrul Hamid, Ketua Umum, Muhammad Ridwan, Sekretaris Jenderal. Menteri Banten depan deh. Satu lagi Menteri Banten. Baju putih. Lagi. Tambahan satu dewan pakar dari tokoh agama kita, Kiai Haji Tubagus Masnun. Selanjutnya pengukuhan dan penyerahan SK kepada Ketua Umum Bapak Sahrul Hamid dipersilakan. Foto bareng dulu nggak? Satu lagi Dewan Pakar kami undang untuk naik ke atas panggung, Pak Andi Sofiari, kami persilakan. Ini biar dapat gambarnya dari sini aja ya. Saudara-saudaraku Dewan Pakar, apakah saudara-saudara siap untuk dikukuhkan? Siap. Ini di sini Profesor Dokter juga. Jadi kita yang jawab. Nah, biar dapat contoh bagaimana? Dapat ya? Dapat. Baik, saudara-saudaraku. Sebelum ini saya ingin menanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara sebagai anggota Dewan Pakar bersedia? Yang kedua, sebagai Dewan Pakar akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah termaktub di dalam SK yang telah dibacakan oleh saudara Sekretaris Jenderal tadi. Apakah saudara bersedia? Baik. Maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Pusat, saya Sahrul Hamid selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat mengukuhkan Ketua, Sekretaris, dan segenap anggota Dewan Pakar Pusat Gerakan Rakyat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, penyerahan SK ini ya. Baik, kami akan menyerahkan SK Dewan Pakar kepada yang akan diterima oleh Ketua Dewan Pakar Pusat Gerakan Rakyat. Sip, sudah? Oke. Pulang dulu. Saya masuk saja. Bu Bendu mungkin bisa maju ke depan. Bendu maju. Di belakang udah sama, rata. Sip. Pak, maaf ya, itu naik ke atas aja. Naik ke atas ya. Ya. Udah. Bilangin dong 1, 2, 3 aja mana? 1, 2, 3. Oke, semangat semangatnya, semangat. 1, 2, 3, menyala. Dua. Menyala. Oke, terima kasih. Rakyat Bang Sarin Hamid, para pengurus DPP Gerakan Rakyat, para kolega anggota Dewan Pakar yang saya hormati dan saya banggakan, dan para anggota, simpatisan dan pendukung Gerakan Rakyat yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu belum pernah menjadi bagian dari sebuah organisasi massa. Ya, saya belum pernah menjadi anggota ormas. Selama ini saya cuma menjadi anggota pramuka. Jadi ini pengalaman pertama saya, dan insya Allah menjadi pengalaman yang paling membanggakan buat saya, karena ada harapan yang menjadi motivasi saya untuk bergabung di dalam Gerakan Rakyat dan menjadi Ketua Dewan Pakar. Akademisi, sudah lebih dari 15 tahun saya menjadi dosen, pengajar, peneliti, dan sambilannya adalah pengkritik pemerintah. Dan sebagai seorang akademisi dan ilmuwan, saya selalu percaya bahwa tidak ada masyarakat yang bisa maju tanpa ilmu pengetahuan. Tidak ada bangsa yang bisa bertahan di dalam kompetisi ekonomi global seperti sekarang tanpa teknologi, tanpa demokrasi. Dan apa yang saya lihat yang sedang terjadi di Indonesia itu menunjukkan adanya kemunduran di dalam penggunaan ilmu pengetahuan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memberi manfaat buat masyarakat dan juga untuk menjaga lingkungan. Selama ini kita lihat ilmu pengetahuan hanya dijadikan slogan, ilmu pengetahuan hanya dijadikan simbol-simbol yang tidak memiliki makna ketika kebijakan dan keputusan politik dibuat baik di parlemen, di DPR maupun di kantor-kantor kementerian dan istana negara. Dan adalah motivasi terkuat saya untuk melakukan satu perubahan terhadap apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan karena itu ketika saya memutuskan untuk menjadi Ketua Dewan Pakar, saya melihat ada semacam kesempatan sekaligus optimisme dari Gerakan Rakyat yang tidak saya lihat di tempat-tempat lain. Terus terang, saya sudah pernah diajak 2 kali untuk bergabung ke dalam
organisasi massa seperti ini, tapi saya menolak, ya. Dan alasan saya menerima ide untuk menjadi bagian dari Gerakan Rakyat, pertama tentunya karena adanya tokoh dan figur yang pantas jadi teladan kita, yaitu Bapak Anies Baswedan. Di sisi lain, saya juga melihat ketiadaan satu organisasi politik yang punya komitmen terhadap apa yang kita sebut sebagai keadilan sosial. Dan karena itu, fungsi utama dari gerakan Dewan Pakar Gerakan Rakyat yang akan kita emban adalah untuk mengisi ruang-ruang kosong di dalam diskusi-diskusi mengenai teknokrasi untuk membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya harapkan nanti Dewan Pakar Gerakan Rakyat bisa menjadi ujung tombak dalam diskusi-diskusi dan wacana-wacana mengenai apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kearifan yang kita dapatkan dari masyarakat. Saya sangat bangga dan merasa terhormat diminta menjadi Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, dan saya terima kasih sekali lagi kepada Bang Syahrin Hamid, Bang Iwan, dan seluruh pengurus DPP Gerakan Rakyat. Insya Allah kita akan mulai bekerja secepat mungkin, dan kita sudah membuat beberapa agenda dan daftar isu yang akan kita bicarakan, dan tentunya semua anggota Dewan Pakar akan terlibat secara partisipatif, dan apa yang akan kita hasilkan akan menjadi semacam agenda dan tujuan dari ormas dan partai politik Gerakan Rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama-tama mengucapkan selamat dan sukses Ketua Dewan Pakar kita, Prof. Zulfikar. Kita beri tepuk tangan yang telah dikukuhkan bersama seluruh jajaran. Ada Bang Surcan Surya Chandra, pernah menjadi wakil menteri di kabinet yang lalu. Insya Allah untuk kabinet ke depan menjadi menteri. Juga Sekretaris Coach Farhan dan semua teman-teman Dewan Pakar, Bang Selin di sini juga Wadi, terus semua teman-teman senior saya dari Bandung jauh-jauh, Profesor Rusli Galib yang telah hadir juga di tengah-tengah kita, dan tentunya seluruhnya teman-teman Dewan Pakar yang telah dilantik dan dikukuhkan pada hari ini. Juga para pengurus DPP Gerakan Rakyat yang hadir, ada Sekjen yang telah membacakan SK, juga bendahara umum yang telah melaporkan setiap tanggal 5 setiap bulan, saldonya kadang tinggi, kadang di bawah, tapi semua dilaporkan kepada publik biar publik tahu bahwa keadaan kita seperti ini dan kita menjaga transparansi. Juga para wakil ketua umum, ada Bung Winston yang bertanggung jawab terhadap wilayah Sumatera. Coba berdiri tuh biar teman-teman tahu. Nah, ini yang telah menyelesaikan 100% DPW di Pulau Sumatera. Juga ada Bung Iwan, Ketua Bidang Organisasi sekaligus penanggung jawab wilayah Jawa. Mana Bung Iwan? Ah, ini juga 100% Jawa telah terbentuk. Dan juga ada wilayah Sulawesi, ada Bung Lakaseng dan Ibu Bu Muti. Ada Bu Muti? Izin. Terus juga wilayah Kalimantan. Nah, ini Bung Tribagus. Ini pendiri Bukalapak dulu. Pendiri, jadi tahu kan Ahmad Zaki? Nah, ini juga adalah salah satu pendiri Bukalapak. Jadi orang-orang hebat semua sudah bergabung bersama-sama kita. Terus wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Azwar Jaya. Mana? Kemarin ada? Oh, izin Azwar Jaya. Jadi alhamdulillah saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman Dewan Pakar bahwa
Gerakan Rakyat telah hadir di 100% provinsi seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah juga telah hadir di sini seluruh pengurus DPP, ada juga dari DPW, DPW dan DPD. Ada yang dari Jawa Barat. Jawa Barat ada? Luar biasa. Ada yang dari DKI Jakarta. Mana DKI Jakarta ada? Ada. Ada juga dari Banten, Ketua DPW Banten. Luar biasa. Jadi padahal kita sudah bilang, insya Allah hari ini Pak Anies nggak datang, tetap aja mereka ingin datang. Artinya bahwa gerakan rakyat telah ada di hati kita semua. Saudara-saudara, alhamdulillah bahwa memang kelihatannya gunung kita ini sudah tidak cukup untuk melaksanakan acara-acara besar. Kita harus mencari tempat berikutnya untuk rapat pimpinan nasional. Kita harus cari tempat yang lebih besar lagi. Alhamdulillah, gerakan rakyat sudah dikukuhkan, dilantik pengurus DPP pada 27 Februari. Dan saat ini dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, dalam 4 bulan berikutnya kita sudah melakukan pelantikan Dewan Pakar. Dan pada bulan Juni ini kami ingin sampaikan bahwa gerakan rakyat selain sudah ada di 38 provinsi, saat ini sudah ada di hampir 500 kota kabupaten seluruh Indonesia. Tadi sudah disampaikan mau jadi partai. Apakah saudara-saudara semua siap jadi partai? Emang ada duitnya? Banyak duit kita dari rakyat, betul? Nah, saudara-saudara, alhamdulillah bahwa 4 bulan ini artinya bahwa karena ada gerakan rakyat, gerakan yang nuansanya partisipasi, gerakan yang tumbuh dari bawah, sehingga saya walaupun ketua umum DPP tidak tahu seluruhnya siapa ketua DPW, karena muncul dari bawah. Ben Yamin, ketua DPW DKI, dia tidak tahu siapa saja ketua DPD, padahal itu adalah DPD di Jakarta. Kenapa? Karena mereka bermusyawarah sendiri, mereka bergotong royong sendiri, sewa ruangan sendiri, siapin konsumsi sendiri, bikin acara sendiri, dan bermusyawarah untuk menentukan siapa ketuanya. Jadi kriteria yang sudah disampaikan tadi bahwa beberapa kriteria dari gerakan rakyat itu hadirnya partisipasi, maka insya Allah gerakan rakyat kita ini telah menggambarkan bagaimana itu gerakan rakyat sesungguhnya. Saudara-saudara perlu ingat bahwa Indonesia merdeka bukan karena pemberian dari atas, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, tapi ini tumbuh dari perjuangan rakyat dari bawah. Dari 1906, dari 1928 komitmen kemerdekaan, sehingga tiba pada puncaknya gerakan rakyat yang dipimpin oleh Soekarno dan Soeharto memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu, pada 17 Agustus 1945. Semangat inilah yang kita ambil, saudara-saudara. Maka dari itu, kalau saudara-saudara siap tidak hanya sampai di sini, maka kita harus melangkah lebih lanjut. Nah, maka dari itu teman-teman Dewan Pakar, kita sudah punya program yang kita sebut dengan Pancakarya. Teman-teman semua sudah tahu Pancakarya? Nah, sudah tahu semua. Yang pertama adalah kita ingin mengkonsolidasi struktur kita. Maka Pancakarya ini akan kita evaluasi pada rapat pimpinan nasional, dan hasil akhirnya, hasil karya kita akan kita evaluasi pada rapat kerja nasional. Pancakarya yang pertama adalah membangun struktur organisasi. Makanya dari itu kita mulai saat ini membangun struktur sedikit demi sedikit. DPW kita bangun, DPD kita bangun, DPC Jawa Tengah sudah sampai di kecamatan, Jakarta Timur kemarin kita lihat sampai, dan hari ini tadi pagi jam 10 Pasar Minggu juga melaksanakan musyawarah cabang. Ada dari selatan? Oh, ada di belakang itu. Baru selesai kan Pasar Minggu? Baru selesai. Artinya ini bergerak terus. Dan saudara-saudara, itu muswin, itu musda, itu muscap, semua dibangun dengan semangat gotong royong dari masing-masing anggota.
Yang pertama, makanya kita selesaikan struktur DPW, DPD, DPC. Kalau Pak Anies menyampaikan bahwa kita harus sampai justru di kelurahan dan desa, karena kita harus memperkuat otot politik, dan otot politik itu adanya adalah ketika kita sampai di akar rumput. Siap? Nah, karena itu kita ini mungkin kalau logo kita ini kan kentongan bambu. Bambu itu sebelum dia menjulang tinggi ada proses yang memang lama yang disebut dengan rizoma, memperkuat akar-akar. Itu memakan waktu bisa sampai 2 tahun, 5 tahun. Nah, proses rizoma itu adalah dia belum muncul bambunya, dia masih merambat akarnya sampai ke bawah. Nah, nanti di tahun-tahun berikutnya baru dia muncul, dan ketika muncul tidak ada lagi yang bisa menahan ataupun menjegal, karena dia akan muncul menjulang tinggi menjadi alatnya rakyat. Nah, saudara-saudara, untuk itu yang pertama struktur, yang kedua adalah bahwa setelah struktur kita punya, kita harus memiliki legalitas. Kita harus diakui oleh negara sehingga kita tidak bisa dikatakan ilegal, kita bisa dikatakan abal-abal, tidak. Maka dari itu urusan yang kedua adalah kita mendaftarkan organisasi ini di seluruh institusi negara. DPP mendaftar ke Mendagri, yang DPW mendaftar ke Kesbangpol, yang DPD juga daftarkan di Kesbangpol, DPD. Ini ketua umum kasih satu doang. Nah, jadi kita mengurusi itu. Maka yang kedua adalah kita menyiapkan kantor dan domisili organisasi. Kita daftarkan. Alhamdulillah, Gerakan Rakyat telah keluar akta notaris dan SK Menkumham, dan insya Allah akan kita sebar ke seluruh Indonesia. Ini baru badan hukum perkumpulan. Jadi yang kedua adalah segera mengurusi domisili dan mendaftarkan organisasi kita. Pancakarya yang ketiga adalah kita harus mulai mensosialisasikan, mensiarkan warna kita, simbol-simbol kita, tokoh-tokoh kita. Ini adalah pancakarya yang ketiga. Anies Baswedan harus dikenal di seluruh rakyat Indonesia. Prof. Sul juga harus dikenal sebagai ketua Dewan Pakar DPP Gerakan Rakyat, dan seluruh tokoh-tokoh yang ada ini. Warna jingga ini harus diketahui sebagai warnanya Gerakan Rakyat. Logo kentongan ronda ini juga harus diketahui oleh rakyat seluruh Indonesia, sehingga pada saatnya mereka terasosiasi bahwa saya adalah Gerakan Rakyat, saya adalah bagian dari perjuangan Anies Baswedan, saya adalah bagian dari perjuangan perubahan. Mulai sekarang kita harus lakukan itu, saudara-saudara. Kita harus mulai memperkenalkan simbol-simbol kita. Kita harus mulai memperkenalkan warna kita. Kita harus sudah mulai memperkenalkan tokoh-tokoh kita. Ini pancakarya yang ketiga. Apa yang keempat? Tadi presentasi bahwa kita harus mengakses media, karena mayoritas pengguna saat ini adalah pengguna sosial media, hampir 90%. Maka pancakarya yang keempat adalah aktivasi sosial media. Alhamdulillah, Gerakan Rakyat, kalau dulu sebelum ada Gerakan Rakyat, kita cari Gerakan Rakyat, yang muncul adalah Gerindo, betul kan? Gerindo. Kalau sekarang ketik Gerakan Rakyat, maka yang muncul adalah Indonesia Menyala, Jingga, dan seluruh perangkat-perangkat Gerakan Rakyat se-Indonesia. Harus kita mulai aktivasi sosial media. IG kita aktifkan, TikTok kita ramaikan, YouTube, apalagi itu, X, Facebook, tertanda orang lama berarti. Sudah kita harus mulai merambat itu. Alhamdulillah teman-teman di Bekasi, Babelan, terus apa lagi itu. Tadi Karawang yang saya share di TikTok, di mobilnya itu Pak Ketua Dewan Pakar dipasang baliho besar-besar foto Anies dan logo Gerakan Rakyat, dan dia pakai keliling kota di Karawang. Luar biasa. Ini yang harus kita mulai lakukan. Gerakan Rakyat di Sulsel aktif, Jambi aktif, mana lagi itu, Kalimantan Selatan kemarin aktif, dan hampir semua Jawa Barat. Kita sudah harus mulai mengaktifasi sosial media yang dimiliki, baik milik organisasi maupun milik pribadi.
Jadi yang keempat dari pancakarya kita adalah aktivasi sosial media. Apa yang kelima? Yang kelima dari pancakarya kita adalah terlibat dalam perbincangan publik maupun dalam kegiatan-kegiatan rakyat. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di kasus Pagar itu, kalau nggak salah kita punya Dewan Penasihat dari Gerakan Rakyat Banten terlibat secara aktif. Dan saya kira teman-teman di sini banyak ini yang sangat terlibat dalam isu-isu ataupun perbincangan publik. Gerakan Rakyat secara organisasi juga menyampaikan sikap terkait dengan undang-undang TNI kemarin, terkait dengan Palestina, dan kita begitu aktif. Dan saya kira ini juga harus dilakukan oleh seluruh teman-teman kita, oleh seluruh jejaring kita, oleh seluruh struktur organisasi kita. Di Aceh kemarin mereka menggelar yang disebut dengan donor darah. Di Jawa Tengah kemarin melakukan yang disebut dengan Jumat Bersih. Di Banten kemarin alhamdulillah Pak Ketua yang memimpin langsung terlibat bersama-sama dengan aksi bersama Anies Baswedan, ikut turut meresmikan jembatan titian persatuan yang telah dibangun di Banten. Insya Allah nanti bulan depan jembatan akan dibangun lagi di Sukabumi. Maka teman-teman Jawa Barat harus juga terlibat secara aktif. Jawa Barat siap? Dan ini akan dibangun jembatan-jembatan di seluruh Indonesia. Dan gerakan rakyat harus terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Ini pancakarya organisasi DPP Gerakan Rakyat. Jadi kalau kita ingin kuat, maka 5 hal ini kita harus mulai mengurusi mulai sekarang, yaitu membangun struktur, memformalisasi organisasi kita ini, mulai mensosialisasikan simbol-simbol organisasi dan tokoh-tokohnya, aktif di dalam sosial media, dan yang kelima adalah terlibat dalam kegiatan-kegiatan rakyat. Nah, saudara-saudaraku, ini akan kita evaluasi di bulan depan pada rapat pimpinan nasional. Jadi sekaligus sebagai laporan kepada Dewan Pakar, tanggal 12 Juli insya Allah kita akan menggelar rapat pimpinan nasional. Dan di rapat pimpinan nasional, seluruh ketua DPW akan menyampaikan laporan dan pandangan. Juga ketua Dewan Pakar akan menyampaikan laporan dan pandangan. Juga ketua Muda Bergerak, juga ketua Bagana, juga dari Bakawal, kita punya badan-badan otonom yang akan melaporkan sebagaimana progresnya yang sudah dicapai pada setiap perkembangan itu. Kita masih punya beberapa PR, misalnya persatuan pengusaha, persatuan apalagi itu UKM. Kita punya wakil ketua umum bidang sayap organisasi, hadir nggak? Oh, Bung Afif. Ini beliau ini adalah ketua POK-nya HKTI dan MCM, Masyarakat Cinta Masjid, dan sekarang bergabung di Gerakan Rakyat sebagai wakil ketua umum yang membidangi Nusa Tenggara dan Bali serta sayap-sayap organisasi kita. Nampaknya udah siap ini jadi partai, udah siap belum? Baik saudara-saudaraku, ini adalah pancadharma kita, ini adalah pancakarya kita, tugas kita adalah seperti itu. Nah, bagaimana dengan Dewan Pakar? Nah, Dewan Pakar ini tadi kan semua mereka adalah kalangan yang memiliki kelebihan, memiliki ilmu, memiliki hikmah. Oleh karena itu harapan kita tadi bahwa Dewan Pakar memberi terang, menjadi pelita di kegelapan, menjadi cahaya untuk mengantarkan kita pada Indonesia yang lebih baik. Kalau kita kategorisasi ini kira-kira dalam catur warnanya Jawa itu, ini kalangan yang memiliki ilmu, kalangan yang memiliki hikmah, kalangan yang memiliki kebijaksanaan, ini disebut dengan Brahmana. Nah, oleh karena itu mereka pada posisi yang tertentu, posisi yang tinggi. Nah, alhamdulillah kita bersyukur ini menjadi motivasi kita. Maka kita harapkan nanti bahwa roadmap Indonesia yang lebih baik akan dirumuskan oleh Dewan Pakar, dan Gerakan Rakyat ini akan menjadi besar dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, akan juga dirumuskan oleh Dewan Pakar kita ini. Sehingga kita punya agenda-agenda yang sederhana, sehingga kita punya agenda-agenda yang bisa diingat oleh rakyat. Kemarin kami berdiskusi panjang Dewan Pakar dengan Mas Anies, dan Mas Anies juga punya pesan-pesan yang seperti itu. Kalau dulu di Orde Baru ada trilogi,
pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Terus ada apalagi namanya itu tinggal landas. Istilah-istilah yang gampang dicerna oleh masyarakat. Nah, bagaimana Dewan Pakar kita ini mampu merumuskan agenda-agenda perjuangan rakyat yang bisa menjadi sederhana untuk diingat dan diucapkan dan bisa sama antara DPP sampai dengan Dewan Pimpinan Ranting kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang lain kami di Gerakan Rakyat juga sudah mulai bikin yang kita sebut dengan Pancadarsana. Bagaimana rakyat melihat gerakan rakyat. Nah, kami juga merumuskan ada 5 persepsi itu. Yang pertama, gerakan rakyat harus menjadi alatnya rakyat. Ini kita belum merumuskan secara detail, tapi kita ingin mempersepsikan bahwa ketika orang melihat gerakan rakyat, orang melihat bahwa gerakan rakyat adalah alat perjuangannya rakyat. Bukan hanya dimiliki oleh elit, bukan hanya dimiliki oleh keluarga tertentu, tapi bahwa gerakan rakyat adalah alatnya rakyat. Yang kedua, kita ingin dipersepsikan bahwa gerakan rakyat itu aspiratif, gerakan rakyat itu transparan, bahwa gerakan rakyat itu adalah organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Yang ketiga adalah gerakan rakyat ini harus dilihat sebagai alat perjuangan rakyat yang lemah, kaum yang lemah. Makanya terima kasih tadi sudah diingatkan, kita harus bersuara tentang rentang, kita harus bersuara tentang tanah-tanah rakyat yang diklaim sebagai pemiliknya oleh orang lain yang bukan haknya. Yang keempat, kita ingin menjadikan bahwa gerakan rakyat ini adalah instrumen yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah kita ingin gerakan rakyat itu adalah media ekspresinya kaum muda. Nah, 5 ini yang harus kita elaborasi. Saya kira kalau kita punya panca karya tadi dan kita punya Pancadarsana ini, maka insya Allah gerakan rakyat menjadi satu kekuatan politik besar di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku sekalian, para Dewan Pakar yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah saat ini memang kita, kalau kata Mas Anies, kita ini sedang perjalanan mendaki. Karena kita ini mendaki tentunya tantangannya banyak, kita mengalami hambatan-hambatan yang banyak, tapi yakinlah insya Allah kita akan sampai pada puncaknya nanti, puncak kemenangan yang selama ini kita rindukan. Baik saudara-saudaraku sekalian, ibu bapak, para Dewan Pakar yang kami hormati, alhamdulillah tadi setelah kita kukuhkan, dengan demikian Dewan Pakar telah sah, gerakan rakyat juga akan terus bergerak. Kita punya jadwal pertemuan rutin untuk gerakan rakyat DPP itu adalah setiap Senin, pleno setiap bulan 1 kali. Kita rutin melakukan itu. Nah, Dewan Pakar silahkan merumuskan masing-masing agendanya dan intinya bahwa outputnya kita ingin 2 hal tadi: peta jalan Indonesia dan peta jalan untuk organisasi gerakan rakyat ini, agar organisasi ini menjadi besar dan menjadi alat perjuangan rakyat. Terima kasih teman-teman semua. Saya akan sampaikan yel-yel kita. Kalau saya sebut gerakan rakyat, semua menyebutnya apa? Indonesia menyala. Jadi gerakan rakyat, Indonesia menyala, Indonesia menyala, Indonesia menyala, dan ditutup dengan apa? Hura. Hura. Apa itu hura? Hanya untuk rakyat. Nah, siap? Siap. Kita coba ya. Gerakan rakyat. Gerakan rakyat. Gerakan rakyat. Hura. Nah, gitu. Kita ulangi 1 kali lagi ya. Jadi kalau saya bilang gerakan rakyat, langsung 3 kali Indonesia menyala ya. Gerakan rakyat, Indonesia menyala, Indonesia menyala, Indonesia menyala, hura. Oke, sudah siap videonya nih, udah on?